Selanjutnya kita akan belajar tentang data transform ya, tentang. Jadi apa? Data transform itu seperti mengubah si format datanya. Jadi kita bisa manipulasi si datanya. Atau kita misalnya di istilah matematika kan disebutnya mapping ya, teman-teman. Misalnya dari input si array input matriks satu baris ya, 2 4 3 itu bisa kita misalnya dikali gitu ya, atau diurutkan atau diubah misalnya jadi 2 kali 10 gitu ya. Itu bisa menggunakan data transform ya. Jadi itulah konsepnya kayak gitu. Jadi di Pandas sendiri kan sebelumnya di pengenalan Pandas juga udah berkenalan dengan describe ya, tentang. Terus kita juga udah metode yang namanya min ya. Jadi untuk mengambil rata-rata juga kita bisa. Terus di sini kita kembali pakai data Titanic lagi ya, tentang. Di sini saya buat file dulu, kita yang ke 10 ya. Di sini kita ke 10 data transform ya. Transform kayak gitu. Kita rename di sini seperti biasa, kita import dulu si Pandas as PD. Gitu. Kita df sama dengan pd dot read csv gitu. Kita copy yang sebelumnya ya, yang ini Titanic, kita copy, kita paste, kita coba di f.head aja gitu, enter, dan muncul ya kayak gini. Jadi caranya misalnya kita ingin memanipulasi si data ininya, teman-teman. Soalnya data si var-nya ya. Jadi kita aja bisa aja kita misalnya kita akses si df-nya dulu, df.var ya, kayak gini. Atau misalnya teman-teman misalnya pengen ubahnya kayak gitu, pakai gitu, pakai kutip, itu bisa ya. Cuma saya sedikit biar lebih simpel lagi, kita pakai titik kayak gini, shift enter, dan datanya akan keluar ya, kayak gitu. Jadi datanya dia 7, ini 71 ya angkanya. Jadi simpel aja ya. Misalnya kayak gini ya, teman-teman. Kita ingin misalnya dikali 1 ya. Misalnya kita coba aja, kita ulik aja. Jadi caranya kita tinggal ini, saya head aja ya. Pakai head aja di sini. Dot head biar sedikit kayak gitu. Jadi dia float tipenya. Kita buat fungsi. Saya fungsi terus ya. Jadi fungsi itu misalnya kita namanya plus underscore 1 ya gitu. Itu misalnya kita ininya kita buat x gitu aja, kita titik 2, kita masukin si return ya, return misalnya si x nya sama dengan x nya plus 1 gitu ya. Boleh lah gitu aja dulu kayak gitu. Kita enter, jalan. Terus misalnya kita bisa melakukan ininya kayak gini. Jadi df gitu. Misalnya kita coba di print dulu ya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih kalau misalnya kita print kayak gini. Print misalnya df, kita masukin si kolomnya, atau kita nggak usah ya. Kita nggak usah, kita df aja gini, kita masukin si kolomnya dot var gitu. Var misalnya dot, ada yang namanya apply ya, teman-teman. Kalau misalnya di shift enter ada nggak? Shift enter apply ya. Kita cobain aja. Apply, kita masukin si plus ininya. Jadi plus gitu. Si fungsinya ya. Tinggal plus terus 1 gitu. Gitu. Kita enter. Dan hasilnya jadi nambah 1 ya, teman-teman. Jadi yang tadi, atau saya head dulu di sini. Itu gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman, ada yang sebelumnya itu 7, terus yang sebelumnya 8. Yang sebelumnya, setelahnya, setelah kita apply ini, dia berubah jadi 8. Jadi ada perubahan ya. Kayak gitu. Atau kita bisa ubah umurnya juga. Ya, misalnya di sini kita ubah si umurnya
misalnya egg gitu ya, egg. Di sini saya ubah juga egg gitu, ini jalanin, ini jalanin, ini jalanin. Yang ini asalnya dari 22 dia jadi 23. Kalau misalnya kita ubah di sini jadi 3, nambah umurnya, dia jadi 25 ya, 22 tambah 3. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita ingin pakai tampilan yang lebih matching ya, kita bisa pakai ini, kita ilangin ya. Kita ilangin kayak gitu. Jadi kita buat dia pakai gitu-gitu gitu ya. Jadi lebih bagus. Kayak gitu contoh dari ininya. Jadi teman-teman bisa ngebuat si fungsi sendiri juga. Atau misalnya teman-teman mau tambah, misalnya kita fungsi dikurangi fungsi minimumnya ya teman-teman. Misalnya ini minimum gitu. Misalnya x-nya dikurangi x dot min gitu ya. Ada fungsi yang namanya min. Jadi nilai terkecilnya ya. Kayak gitu. Terus kita jalanin si ininya. Kita copy, kita pindahin ke sini, kita shift enter. Minimum, apply minimum. Oh, ini belum di run ya teman-teman. Kayak gitu, dan dia berubah umurnya ya. Jadi yang asalnya 22 jadi 21,58. Berarti ada yang umurnya. Jadi kalau misalnya cek di ini ya. Misalnya kita cek di sini, kita shift enter dulu di bawah di sini. Yang ini aja. Kalau misalnya kita di f.min gitu. Di age.min. Kayak gitu. Kalau misalnya dilihat ini berarti ada bayi yang umurnya 0,42 tahun ya. Berarti ya beberapa bulan. Berarti ini tinggal dikurangi aja. Kayak gitu. Bisa kalau max ya bisa, kayak gitulah, sama aja. Ulik-ulik aja sendiri teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan function langsung. Kita bisa menggunakan function bawaan. Jadi kalau misalnya kita buat function sendiri itu kita pakai apply ya namanya, atau mengaplikasikan. Tapi kalau misalnya kita panggil df lagi di sini, datanya data yang misalnya df yang kita ubah age ya. Kalau misalnya ini data yang sebelumnya, yang ini si data yang aslinya tidak tertimpa. Jadi kalau misalnya kita ingin ditimpa, kita tinggal di sini buat lagi aja si df-nya. Df sama dengan kayak gitu. Ya, kita shift enter, dia otomatis pada berubah, dan df age-nya dia jadi 21 ya. Jadi kita akses si df ini nggak akan lagi 22 ya, jadi udah berubah jadi 21,58. Itu mungkin mengenai data transform ya. Jadi banyak sekali tentang data transform, teman-teman bisa ulik sendiri sebenarnya ya. Di sini juga banyak ya teman-teman. Kalau misalnya pengen ininya ada data frame, ada radian division ya, seperti itu lah. Teman-teman bisa cari apa aja, bisa coba-coba ya. Oke, mungkin itu untuk yang sekarang ya. Jadi kita rangkum sedikit. Jadi kita belajar tentang yang namanya data transform ya teman-teman, atau merubah data, manipulasi si datanya. Dalam kasus ini kita mencoba, tadi pertama udah mencoba si var-nya, kita tinggal ditambah 1. Terus kita sekarang di sini kita buat si ininya apa? Si age-nya ditambah ya. Dikurangi dari si minimum ya. Seperti itu, kita bisa mengaplikasikannya langsung dari sini dan di replace data aslinya menggunakan data yang baru ini. Kayak gitu. Terus yang ini yang kedua, yang ketiga ya. Ini akses si datanya. Oke, itu aja untuk sekarang. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang reshaping data kali ya. Itu ada 3 lagi ya untuk si Pandas ini. Ada reshaping data, ada apa namanya, strapping ya. Strapping apa sih? Itu tuh namanya grouping ya. Jadi reshaping, grouping, yang terakhir merge ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa keep calm and coding ya. Jadi yo, bye.